Terus cara berpikir niku udan niku rahmat, terus termasuk tobat sing sah niku dawuh Imam Ghazali kon adus nganggo banyu udan sing ceblok langsung. Mergo nak liwat kenteng kadang kentenge iku hasil sumbangan proposal. Terus mun sing langsung mawon, sing liwat plastik mun mboten mandi niku. Mboten mandi niku sing niku mau sama niku. Terus dulu di antara syarat tobat niku dawuh Imam Ghazali niku adus udan sing perawan, maksudnya sing asli ceblok saking budi langit niku langsung sampean nombe. Nak tepak nggih tobat, nak mboten tepak nggih lara niku. Kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmatal wiqa, misalnya nikmatnya hubungan biologis? Jawabnya ulama itu gini, lucu, jawabannya sederhana. Nikmatnya kamu punya anak itu apa? Jawabnya ulama itu lucu. Kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Saya ulang lagi ya, kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Sekarang orang tua yang punya anak sakit koma di UGD atau di emergency, itu senangnya tuh mengalahkan kesenangan apa saja. Kira-kira orang yang berhubungan intim atau yang hubungan biologis dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma, senangnya senang mana? Senang yang melihat anaknya sembuh dari koma. Senikmat apapun hubungan biologis, senang anaknya yang hilang ketemu. Nah, kalau anak ketemu saja orang seseneng itu, apalagi kita di surga. Ketemu zat yang lama kita sembah, yang lama kita rindukan, yang lama kita rindu. Kemudian ketemu di surga. Maka tidak ada artinya surga tanpa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang harus dijelaskan secara rohani. Akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau anak-anak muda mungkin protes, ya enggak, ya enak kumpul sama widadari gini-gini. Oh itu kan yang trauma bojone jelek gitu. Oh itu yang bojone jelek mesti kesusu masuk surga karena itu sudah jelek, cerewet, nggak mati-mati kan gitu. Terus dia ingin masuk surga mesti niatnya welek, mesti pikiran pertama itu kumpul bidadari. Tapi ada ulama yang bikin analogi tadi, misalnya istri kamu cantik, kemudian anak kamu sakit koma, hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh, seneng mana? Seneng anak sembuh. Sama anak yang hilang, seneng mana? Anak yang hilang ketemu. Maka terus ulama bisa menjelaskan itu. Kalau orang ketemu anaknya seseneng itu, apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah, kemudian tidak pernah melihat. Di surga itu nanti kita melihat Allah Subhanahu. Makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga. Surga itu apa? Surga itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat. Itu tanpa dijelaskan seperti ini Anda akan janggal, enaknya di mana? Tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama, maka kita akan tahu an-ni'matul uzma sing nggak ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa? Surga karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali, hadil umat harus umat yang rasional, terutama dalam mengemban tauhid. Karena tauhid ini yang disebut kalimah. Sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu waja'ala kalimatam baqiyatan fi aqibi. Kalimat tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim. Baik anak cucu yang karena gen, mau anak cucu yang karena sebab, yaitu santri dengan kiai. Dan itu caranya gimana? Umat Islam jangan berhenti belajar mantek. Makanya di MGS, di Qudsiyah, di TBS, semua pondok pasti ngajarkan mantek, di Bendan, ilmu logika. Itu tadi, kalau kamu tidak bisa menemukan tauhid dengan cara tadi, dengan cara al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min bukhtis, paling tidak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah SAW. Itu masyhur itu. Saya sering cerita di mana-mana. Ada orang namanya Jubair bin Mut'im, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu dulu dia kafir. Dia orang pinter sampai dipasrai jadi negosiator
untuk mengurus tawanan perang Badar yang ditawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang di Medina, delala pas maghrib, Nabi baca wattur wa kitabim mastur. Di antara ayat yang dibaca Nabi itu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan oleh ketiadaan. Min ghairi syai'in itu oleh ketiadaan. Masa alam raya yang wujud ini, alam raya yang punya eksistensi ini kemudian penciptanya adalah ketiadaan. Padahal wal adamu la yakhluqu wa la yu'assiru wa la kadza wa kadza. Tentu sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipta. Wong nggak ada, jadi faktor saja nggak mungkin, apalagi jadi pencipta. Itu Nabi habis sholat langsung beliau sungkeman, ya Muhammad, saat ini juga saya iman. Karena logika yang dibangun ayat yang kamu baca itu menghabiskan semua logika saya. Intinya logika tauhid itu akan mengalahkan semua teori non tauhid. Itu yang disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran tauhid itu akan menghancurkan kekuatan apa saja. Fayadmaghuhu itu di tafsir Tobari disebut dorbatan tasujud dimah. Satu pukulan sing sampai menjadikan otak itu hancur. Nah ini disebut damagho, dimah itu maknanya otak. Maka kamu jangan khawatir kalau Islam didiskusikan di Uni Soviet, didiskusikan di Kanada, didiskusikan di Korea, pasti kalimat tauhid akan mengalahkan kalimatul batil. Pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Tapi syaratnya kita harus kuat. Makanya saya ini senang sekali yang namanya ngaji itu, saya senang. Karena saya tadi bercita-cita ingin jadi dosen setelah mati. Karena di dunia sudah tidak jadi apa? Dosen. Saya ingin seperti Imam Amudi. Pertama ketemu Allah, beliau disuruh ngajar malaikat tentang ilmu apa? Matematika yang mengarah ke tauhid. Jadi diajarkan, kamu tahu angka 2, angka 3, angka 4, semuanya bersumber dari angka 1. Berarti semuanya berawal dari 1. Nggak tahu setelah itu malaikatnya dites lagi apa enggak tahu, pokoknya pas itu malaikat ya paham semua. Oke. Kayak apa hebatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi